Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sustiana Rifki Dania, NIM 72114191156 dari Rombel Akuntansi D 2019. Di sini saya akan menjelaskan materi Sistem Informasi Manajemen bab 4, yaitu mengenai pengguna dan pengembang sistem. Dukungan sistem informasi bagi organisasi. Sistem informasi dikembangkan untuk mendukung keseluruhan organisasi, eksekutif, dan area bisnis. Kerangka kerja ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan informasi umum para manajer perusahaan. Sistem informasi eksekutif dirancang untuk digunakan manajer tingkat strategis perusahaan dan 5 sistem informasi di tingkat lebih rendah untuk mencakup kebutuhan-kebutuhan informasi unik dari area-area bisnis tersebut. Sumber daya informasi. Sumber daya informasi ini terdiri dari peranti keras komputer, peranti lunak komputer, spesialisasi informasi, pengguna, fasilitas, basis data, dan informasi. Sebagian besar dari sumber daya ini pada umumnya berlokasi di layanan informasi dan merupakan tanggung jawab dari CEO. Macam-macam sumber daya informasi ini ada 7. Yang pertama, spesialisasi informasi. Yang kedua, analisis sistem. Yang ketiga, administrator basis data. Yang keempat, webmaster. Yang kelima, spesialis jaringan. Yang keenam, programmer. Dan yang terakhir yaitu operator. Dan dari struktur tersentralisasi ke desentralisasi. Perusahaan telah menugaskan beberapa orang analisis sistem dan programmer untuk mengembangkan sistem-sistem baru dan beberapa yang lainnya ditugaskan untuk memelihara sistem-sistem yang sudah ada. Masing-masing kelompok dipimpin oleh seorang manajer. Unit-unit operasi, administrasi data, dan jaringan akan memberikan kontribusi bagi pengembangan maupun pemeliharaan. Struktur organisasi inovatif. Hal ini yang didasari selama tahun 1990-an adalah bahwa sentralisasi maupun desentralisasi memiliki keunggulan masing-masing. Perusahaan besar berusaha untuk mencapai suatu struktur organisasi yang terdesentralisasi secara sentral, tetapi pada akhirnya sistem ini mengalami kesulitan sehingga para peneliti sistem informasi mengidentifikasi 3 struktur inovatif. Ada model sekutu, model platform, dan juga model berskala. Untuk model jaringan organisasi sistem informasi, kurang lebihnya seperti gambar tersebut, yaitu ada manajemen puncak yang di bawahnya ada jaringan penentuan visi, ada di bawahnya lagi ada jaringan inovasi, CEO, jaringan mencari sumber, ada area bisnis, ada vendor, dan juga ada perencanaan strategis yang terdiri dari inovasi nilai, penyerahan solusi, manajemen infrastruktur, penempatan layanan, dan juga manajemen keuangan. Apa sih komputasi pengguna akhir? Nah, suatu pendekatan di mana pengguna mengembangkan aplikasinya sendiri. Komputasi pengguna akhir timbul disebabkan oleh 4 pengaruh. Yang pertama, dampak pendidikan komputer. Yang kedua, antrian layanan informasi. Yang ketiga, murahnya peranti keras. Dan yang terakhir adalah peranti lunak yang sudah siap dipakai. Keuntungan komputasi pengguna akhir ada 2. Yang pertama, menyamakan kemampuan dan tantangan. Pergeseran beban kerja dalam pengembangan sistem ke area-area pengguna memberikan kebebasan bagi spesialis informasi untuk lebih berkonsentrasi pada organisasi secara luas, dan sistem yang rumit yang memungkinkan mereka melakukan pekerjaan yang lebih baik di area tersebut. Yang kedua, ada mempersempit jarak komunikasi. Ketika pengguna mengembangkan aplikasi mereka sendiri, maka tidak akan terdapat jarak komunikasi, karena tidak ada kebutuhan untuk berkomunikasi. Demikian pula, ketika pengguna mengembangkan sebagian dari sistem mereka, jarak ini akan menyempit. Selanjutnya, mengenai resiko komputasi pengguna akhir. Ada 6, ada sasaran sistem yang buruk, sistem yang dirancang dan didokumentasikan dengan buruk, hilangnya integritas, hilangnya keamanan, hilangnya kendali, dan yang terakhir,
penggunaan sumber daya informasi yang tidak efisien. Kriteria pendidikan, pengetahuan, dan keahlian dibutuhkan untuk karir di bidang layanan informasi. Ada pengetahuan pengembangan sistem yang meliputi pengetahuan komputer, pengetahuan informasi, data-data bisnis, dan juga teori sistem. Sedangkan untuk keahlian pengembangan sistem ini meliputi keahlian komunikasi, keahlian analitis, kepemimpinan, dan juga kreativitas. Otomatisasi kantor. Penerapan ini seperti teknologi komputer pada pekerjaan kantor. Otomatisasi kantor meliputi seluruh sistem elektronik formal maupun informal yang terutama berhubungan dengan komunikasi informasi ke dan dari orang-orang di dalam maupun di luar perusahaan. Kantor maya atau yang sering disebut dengan virtual office mengakui bahwa pekerjaan kantor dapat dilakukan hampir di semua lokasi geografis selama tempat kerja tersebut terhubung dengan satu atau lebih lokasi tetap perusahaan oleh suatu jenis kemampuan elektronik. Konsep ini dimulai dengan telecommuting dan juga disempurnakan untuk menciptakan suatu fasilitas kantor yang disebut dengan hoteling. Telecommuting ini diperkenalkan karena sepertinya merupakan suatu cara yang tepat untuk menggambarkan bagaimana karyawan dapat secara elektronik pergi ke tempat kerja. Sedangkan hoteling yaitu penyediaan suatu fasilitas terpusat yang terdapat dibagi bersama oleh karyawan jika terdapat kebutuhan akan ruangan dan dukungan kantor. Nah, kantor maya ini memiliki beberapa keuntungan, diantaranya ada fasilitas yang lebih rendah, penggunaan penghentian pekerjaan berkurangnya, biaya peralatan yang lebih rendah karena peralatan yang digunakan ini lebih sedikit, dan yang terakhir ada kontribusi sosial. Selain itu, kantor maya juga memiliki kerugian, diantaranya ada kekhawatiran akan risiko keamanan, dan juga moral yang rendah karena kurang berbaur dengan karyawan-karyawan lainnya atau kurang interaksi sosial. Dampak dari sosial organisasi maya. Nah, industri-industri yang paling tertarik pada konsep kantor maya dan organisasi maya adalah industri yang memberikan nilai tambah dalam bentuk informasi, ide, kecerdasan yang lebih dikenal sebagai 3I ekonomi yang diberikan untuk menjabarkan industri-industri seperti ini. Seiring dengan semakin banyaknya industri-industri yang tertarik dengan kantor maya, perubahan yang terjadi mungkin akan mempengaruhi cara hampir semua orang hidup dan bekerja. Pengaruh ini akan lebih jelas terlihat pada penampilan fisik dan fungsi-fungsi dari kota kita. Kantor maya dan organisasi maya akan menurunkan permintaan gedung-gedung pencakar langit dan juga transportasi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.